Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama pada hari ini di tempat ini. Mudah-mudahan semua langkah kita menjadi langkah-langkah yang dicatat Allah Subhanahu wa taala, langkah yang mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan langkah-langkah kita ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah ringankan beban masalah kita. Allah dekatkan kita dengan surga, dan insyaallah Allah anugerahkan kita syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Salah seorang ulama pernah berkata, mararatud dunya halawatul akhirah. Katanya segala hal pahitnya dunia yang nyakitin di dunia, yang mengganggu dan mengusik di dunia, segala bentuk yang rasanya kita rasa tidak enak di dunia ini, semua itu adalah manisnya akhirat. Pahit-pahitnya hidup, pahit-pahitnya ujian, pahit-pahitnya masalah, semua ini yang kita rasa hari ini, maka sejatinya itu adalah buah manis yang akan kita cicip, yang akan kita rasa di akhirat. Maka saat kita sedang menghadapi satu kepahitan dalam hidup, rasa-rasa yang tidak menyenangkan dalam hidup, selalu ingat bahwa semua yang hari ini rasanya tidak enak nanti akan berganti dengan suatu hal yang nikmat. Nah, gitu. Ingatnya gitu aja terus. Setiap kali kita merasa tidak nyaman, ya, merasakan tidak enak perasaan, merasakan adanya beratnya ujian, rasa itu semua diingatkan halawatul akhirah. Itu nanti akan jadi buah manis. Di mana? Di akhirat. Jadi kalau kita ukur manis yang kita rasa di dunia, itu enggak akan pernah bisa sebanding dengan manis yang akan kita rasa di akhirat. Ya, manis di dunia ini gula. Apalagi manis di dunia? Madu. Enggak jauh dari itu kan? Gula, madu. Tapi kalau kita bandingkan gula dengan madu yang ada di surga, bisa rasanya kayak apa? Manisnya kayak apa? Hari ini kita letih, hari ini kita capek, hari ini kita punya hati rasanya sakit. Tapi kalau semua itu bisa kita sikapi dengan baik, maka kita bisa rasakan semua letihnya perasaan, ya, semua yang mengganggu pikiran, semua yang membuat kita merasakan berbagai macam penderitaan, nanti di akhirat bakal berubah menjadi kenikmatan yang tiada tara rasanya. Tiada tara nikmatnya, Masya Allah. Dan itulah yang kita bisa lihat kenapa para tokoh ulama itu mereka
berani, ya, mereka siap ngerasain susah di dunia. Bahkan hebatnya lagi, mereka siap merasakan pahitnya dunia, sulitnya di dunia. Mereka juga bisa menahan lisannya dari protes akan kepahitan itu semua. Kita nih ibaratnya kalau lagi makan anggur asem, begitu kita gigit, kita punya ekspresi kan? Ekspresi kita kalau cuman begini doang masih lebih baik daripada orang yang apa? Yang begitu makan kemudian dia mengucapkan kata-kata, ini anggur asem banget, ini anggur nggak enak banget. Itu yang ngomong makin ngerasain anggurnya lebih asem, gitu. Makin ngerasain anggurnya lebih asem. Tapi orang yang memang siap menerima segala bentuk kepahitan, ya, ketidaknyamanan di dunia, maka dia seperti orang apa? Sekalipun makan anggur yang asam, tapi wajahnya nggak berubah sedikit pun. Bahkan dia masih bisa senyum. Senyum. Itu yang dilakukan sama Nabi kan? Nabi makan anggur asam, tapi orang yang ngasih bisa nggak sadar kalau dia ngasih anggur asam. Dari apa? Dari Nabi menampakkan raut wajahnya sumringah, bahagia, seolah-olah itu yang asam, manisnya luar biasa. Itu gimana tuh kita? Mulai sekarang coba latihan makan jeruk nipis. Gitu. Kalau ibu-ibu lulus, ya, tiap hari latihan makan jeruk nipis dari mukanya ngeringis, ya, sampai bisa senyum manis, itu berarti ibu lulus ujian, gitu. Lulus ujian. Kenapa? Baru asamnya jeruk nipis. Apalagi jadam, mulawak. Yang pahit apa lagi? Sambiloto, apa semua tuh yang begitu-begitu. Pahit kan? Rasanya gimana? Pahitan mana? Itu semua sama hidup kamu. Sambiloto, itu semua pahitan mana dia rasanya? Kalau dibandingin sama hidup kita. Pahitan hidup. Apapun yang paling pahit dalam hidup ini, kalau kamu bisa telan, kamu bisa tahan, kamu bisa sabar, dan bahkan kamu bisa menyikapi kepahitan itu dengan senyuman, maka kau lihat nanti amma apa nanti yang di sana? Apa tuh? Yang disebut akhirat. Yang disebut akhirat, halawatud dunya mararatul akhirah. Dan salah. Ya, saya nggak sanggup begini terus hidup. Saya nggak kuat begini terus hidup. Saya capek begini terus hidup. Nggak ada enak-enaknya. Sepanjang hidup kayaknya pahit terus. Diingetin. Amma halawatud dunya. Kamu carinya apa? Manis. Kamu cari enak. Kamu cari nikmat. Kamu cari nyaman. Yang kamu cari apa? Amma halawatud dunya huwa mararatul akhirah. Kamu harus ingat, yang disebut manisnya dunia seringkali adalah pahitnya akhirat. Pahitnya akhirat. Kalau kita hari ini bahkan berhadapan dengan jadab, dengan segala kepahitan ramuan, kita aja nggak kuat, nggak tahan, lalu kita anggap hidup kita jauh lebih pahit daripada itu semua, itu masih jauh lebih mending dibanding dengan kau pilih jalan hidupmu hari ini dengan segala bentuk kenikmatan duniawi, tetapi nanti akan berubah menjadi kepahitan ukhrawi. Masalahnya kepahitan ukhrawi siapa yang bisa sanggup tahan? Siapa yang bisa kuat tahan? Siapa yang bisa nyikapin kepahitan itu semua? Karena kalau dibandingkan dengan manisnya dunia, dibandingkan dengan manisnya akhirat aja nggak sebanding, begitu juga
kepahitan yang ada di dunia tak akan pernah berbanding dengan kepahitan yang ada di akhirat. Jadi kalau kita bisa milih, andai kata kita bisa milih, ibu milih mana? Mending ngerasain pahit di dunia tapi manis di akhirat, apa ngerasain manis di dunia tapi pahit di akhirat? Mending kita pahit di dunia, betul apa enggak? Artinya sejatinya kepahitan di dunia sifatnya itu hanya sampai di lisan. Itu kalau rasa. Sakitnya jiwa yang kita rasa, baik itu karena orang, karena kecewa, karena berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup, itu juga sakitnya cuma sampai di sini aja. Kan di sini aja. Di mana? Sakitnya di sini katanya. Tapi tiap dipijit nggak ketemu mana yang sakit. Karena sakitnya di dalam, katanya dibilang. Sakitnya di dalam hati, di dalam pikiran kita terganggu dan lain sebagainya. Itu cuma di sini doang. Hari ini di dunia cuma sampai di sini. Tapi masalahnya kalau kita ganti perasaan rasa sakit itu di sana, kemana kalau kita mau minta pertolongan? Kemana kita mau minta keringanan? Di mana hari ini kalau kita sedih mungkin masih bisa ada yang memberi kita tawa. Tapi masalahnya kalau kita sedih di akhirat, siapa yang mau membuat kita tertawa? Siapa yang mau menghibur kita? Hal ini mungkin kalau kita punya masalah di rumah, kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan hati kita di luar rumah. Teman-teman, sahabat semajelis dan lain sebagainya. Masih ada orang-orang yang mau menghibur kita. Atau kita suntuk di rumah masih punya tetangga yang baik sama kita. Akan selalu begitu. Kita mungkin suntuk di rumah masih punya keluarga yang masih bisa bikin kita ketawa. Barangkali kita suntuk di rumah masih ada anak yang masih ngelipur hati kita. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau kita ngerasain kesuntukan, kepahitan, beban dan lain sebagainya, rasa sakit-sakit, tapi itu di akhirat, siapa yang mau menghibur kita? Siapa yang kita berharap kalau nanti dia datang bakal ngehibur kita? Gak ada. Kalau sudah sampai kita ngerasain itu, satu-satunya makhluk yang masih mungkin menjadi penghibur kita itu cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Habib Umar tuh selalu ngingetin, kalau kamu lagi ngerasain sakit hati, kecewa, ya, kesal, marah, merasa tak dihargai, ingat Nabi lebih dulu sudah merasakan itu semua. Tetapi Nabi memilih bertahan dan sabar untuk rasa sakit itu. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang abadi di akhirat. Ya, jadi yang namanya sifatnya sedih, kecewa, ya, perasaan-perasaan yang mengganggu hati kita semua, itu sifatnya cuma sementara. Tapi masalahnya, hari di akhirat, bahkan satu harinya nggak sebanding dengan umur kita sepanjang di dunia. Satu harinya di akhirat berapa? 1000? Ada yang punya umur sampai 100? Langka kalau ada. Berapa sampai umur orang? Berapa? 70, 80, udah 90 aja kita bilang sepuh banget. Orang sekarang ketemu yang 100, waduh, langkanya bukan main. Kalau zaman dulu masih banyak orang umurnya 100. Makin kesini makin gak ada kan. Malah makin muda-muda udah gak ada. Muda-muda udah kena penyakit banyak banget. Dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Dari situ kita ingat-ingat aja. Ya, berapa sih rasa sakitnya di sini? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya sabarin ini semua. Berapa lama? Sepanjang pernikahan. Sepanjang hidup. Dari awal lahir sampai wafat. Padahal gak ada orang yang begitu-begitu amat. Gitu ya. Walaupun dia nganggap begitu, segala kesulitan yang kau hadapi sepanjang hidupmu masih jauh lebih baik daripada satu hari kepahitan, kesakitan yang kau rasa di akhirat nanti. Jadi ibu-ibu, sudah sikapin aja segala masalah di dunia ini dengan tawa, bahagia. Dengan apa? Dengan kita mendatangkan hal-hal yang indah. Nyarinya di mana? Di majelis ilmu aja udah. Nyarinya di mana? Di atas sejadah aja.
Saat kita bermunajat, saat kita berzikir, saat kita bersalawat, apalagi sebentar lagi datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpulin deh yang pada punya masalah. Dari sekarang kumpulin. Siapa aja yang punya masalah nanti hitung. Begitu Maulid Nabi, bawa listnya. Nanti bawa list setiap hadir Maulid, ya, itu semua masalahnya dibacain, diurutin. Apa yang diharap? Berkat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang datang para pecinta Nabi Muhammad. Kita nggak tahu siapa yang di dalam hatinya punya cinta yang begitu dalam sama Nabi Muhammad. Kita nggak tahu. Betul apa enggak? Mungkin kadar cinta kita segini, tapi di antara yang hadir bisa jadi ada yang cintanya dalam banget sama Nabi. Yang gara-gara dia, yang gara-gara hadirnya, kita punya urusan masalah doa semua jadi diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bawa list doa, bawa list masalah. Bawa semua hal yang ingin diadukan, datang ke pintu yang benar, pintu yang menghantarkan kita kepada pintunya Allah. Itu adalah pintunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bawa semuanya. Fa insyaallah dengan itu semua udah datang Maulid, sedihnya kita satu persatu lenyap, hilang gitu. Itu kan yang kata Habib Ali Habsyi, inni la adzkuruha yauman wa bi hazanun fayarhalul huznu min qalbi ma'ad dajari. Inilah saya yang setiap kali lagi dirundung kesedihan, lagi dirundung perasaan yang mengusik pikiran, saya kemana? Saya datang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu saat saya mengenangnya, mengingatnya, semua kesedihan dan segala yang mengganggu pikiran lenyap seketika dari saya. Itu kalau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Kita kepengen jadi Habib Ali, kok bisa ingat Nabi masalah hilang? Iya, karena setiap masalah kita tidak pernah sebanding dengan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan insyaallah, ya, kekuatan dan keistiqomahan agar kita bisa terus menyingkapi segala hal yang terjadi dalam hidup dengan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mau lanjut kajian kita daripada kitab An-Nabi Yas'al wa Sahabah Yujib. Kita sampai ke, kalau yang punya kitab buka halaman 40, mimman kanat sadaqah muharramah alaih. Kita membahas sedekah ini kan diharamkan atas siapa sih? Kita dianjurkan bersedekah, ternyata ada yang tidak boleh menerima sedekah. Dan di antara yang tidak boleh menerima sedekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan enggak menerima sedekah, ya. Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Tapi Nabi nerimanya apa? Nabi nerima hadiah. Itulah alangkah sangat idealnya, sangat-sangat dianjurkan kalau bagi kita ada yang mau memberi suatu hadiah kepada para habaib, para syarifah, maka bentuknya itu bukan berupa sedekah, tetapi berupa hadiah. Hadiah, karena ahlul bait keluarga Nabi SAW ya, diminta untuk tidak menerima sedekah. Nah, dalam ini hadis menunjukkan kepada kita pertanyaan Nabi. Apa yang Nabi tanyakan? Hal indakum syai'. Nabi nanya apa? Kamu punya sesuatu enggak? Nah, ini bentuk redaksi hadisnya yang komplit. Al-jawab rawal Bukhari min hadis Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dari hadis Ummu Atiyah. Yang nyampein ini siapa? Namanya sahabiyah Ummu Atiyah. Sebagian ada yang mengatakan namanya Ummu Atiyah ini Nusaybah. Nah, dia bilang gitu, Nusaybah. Taib, ya. Qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqala hal indakum syai'. Nabi datang menghadap kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, jadi hadis ini juga diriwayatin dari Sayyidah Aisyah. Qalat hal indakum syai'.
Kamu punya sesuatu enggak? Sesuatu yang untuk apa maksudnya? Kalian punya sesuatu enggak untuk dimakan? Jadi Nabi pulang nanya sama istrinya, ada sesuatu enggak? Ya. Kalau Nabi itu bijaknya bukan main. Bukan datang kayak orang zaman sekarang lihat meja makan gak ada makanan terus marah-marah. Ya. Atau mau terima rapi di meja makan harus ada makanan. Oh, Nabi itu nabi yang luar biasa. Sosok suami yang sangat-sangat bijaksana. Jadi untuk makan aja tuh pertanyaannya sangat-sangat sopan. Kita ada apa? Gitu ditanya sama Nabi, apa yang kita miliki? Sering Nabi itu nanya kayak gitu. Maka pada saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha menjawab, "La. Kita ini enggak punya apa-apa Rasul kecuali," kata Sayyidah Aisyah, "apa yang dikirim buat kita." Dari siapa? Dari Nusaybah, minasyah allati ba'atta biha minas shadaqah. Jadi lucu. Yang namanya Nusaybah ini dia dapat kiriman dari Nabi. Kiriman apa? Shadaqah. Jadi Nabi kambing dibagi-bagi, salah satu pintu yang dibagi pintu rumahnya si Nusaybah. Dia nerima ada potongan daging. Nusaybah saat dapetin ada potongan daging, lucu lagi dibagi lagi sama dia, dikirim ke Nabi. Nah, jadi ini nandain sama kita, kalau kita dikasih sama orang, boleh nggak yang kita kasih dikasih lagi? Kan kadang ada orang bilang, itu kan dikasih, mana boleh dikasih lagi? Boleh. Daripada mubadzir, di rumah misalnya kelebihan, atau kita ngerasa di sana lebih manfaat, umpamanya kita dikirimin sama orang sesuatu, kita tahu di rumah kita sendirian, di sana ada rumah orang tua kita isinya banyak orang, ya anterin aja ke rumah orang tua daripada di rumah kita tapi nggak ada yang makan, misalnya gitu kan. Atau misalnya kita dikirimin sesuatu, kita tahu waduh nih hari teman kita ada yang punya acara, bawa deh ke rumah yang punya acara, daripada di rumah kagak ada yang makan, kita kasih teman kita yang punya acara jadi lebih manfaat. Ya ini misalnya kayak gitu ya. Maka saat Nabi SAW mendengar kita nggak punya apa-apa kecuali yang dibawa oleh siapa? Yang diantarkan Nusaybah dari syah, berarti dari potongan daging itu yang kau kirim untuknya. Tahu? Gara-gara ini kan Nabi yang ngasih. Di sini ada dua, satu pelajaran yang tadi, yang kedua adalah jangan pernah kita takut kalau berbagi artinya kita nggak punya apa-apa. Ibarat kata tuh rezeki nggak kemana. Apa yang kita kasih ujungnya balik lagi ke kita. Subhanallah, walaupun hanya makanan. Hari ini kita berbagi air atau kita berbagi makanan, jangan pernah kau anggap yang kau bagi itu hilang. Gak pernah hilang. Karena sesuatu yang dibagi itu baqi. Disebut baqi artinya abadi. Yang kita kasih itu baq. Sifatnya kekal. Adapun yang kau makan sifatnya lenyap. Beda enggak? Kita makan sepiring, tapi kita hidangin orang nih. Buat orang makan. Sepiring yang kita makan, habis di perut kita, jadi hisap buat kita. Tapi yang kita hidangkan buat orang, bak. Akan menyisa terus dari pahalanya. Karena pahalanya akan kau dapati nanti di sana. Apa aja yang kita pernah hidangin sama orang, atau apa yang kita pernah bagi sama orang. Jadi ibaratnya kalau kita punya roti, ada apa itu di luar? Ibaratnya kalau kita punya roti, kita potek bagi dua, ya. Yang kita makan, kelar sampai ke kerongkongan kita, masuk ke perut, bahkan nanti jadi kotoran. Tapi yang kita kasih ke orang, kamu bakal lihat pahalanya nanti di catatan amalan kita. Bahkan pahalanya masih ada sampai di akhirat nanti buat kita. Masya Allah. Ini kan pelajaran buat kita ya. Rasulullah senang berbagi.
Rasulullah senang sedekah. Rasulullah senang ngebantu. Rasulullah nggak pernah dalam kamusnya berbagi takut nggak punya. Malaya khaful fagru. Sampai itu ada ada satu sematan julukan kepada Rasul. Kalau Nabi itu orang yang sedekah, Nabi itu kalau sedekah seolah-olah orang yang nggak takut miskin. Padahal beliau bukan orang yang kelihatan berlebih. Betul apa enggak? Rumahnya kecil. Makannya bukan enak terus. Ada kalanya dia makan enak, ada kalanya dia sering kalinya makannya enggak enak gitu. Ada waktunya beliau itu makan daging, tapi lebih sering makan tempe. Waduh. Itu ibu seringan makan tempe. Zaman Nabi tempe dari mana? Ya Allah. Zaman Nabi kurma adanya. Gimana? Kaget saya dengar tempe. Ya Allah, ibu baca hadis di mana Nabi makan tempe ini? Makan gandum benar, makan tempe gimana? Ibu kita yang makan tempe. Ya, Masya Allah. Ya. Antara daging yang Nabi makan dengan kurma, bahkan seringkali kurmanya aja kering, ya. Itu lebih sering yang beliau makan adalah kurma yang kering. Nah, ini sesuatu yang lebih cenderung nggak enak dibanding yang enak ya. Tapi dengan segala kesederhanaannya, beliau selalu menjadi orang yang paling terdepan dalam berbagi kepada orang-orang. Sampai-sampai tiap kali Nabi dapat kiriman, Nabi itu suka dikirimin dari Bahrain. Ada orang raja ngirimin hadiah, ada emas, ada apa aja semua dikirimin. Itu sama Nabi satu aja nggak pernah disisain. Semua dibagiin ke orang. Ntar begitu udah kelar bagi-bagi pulang. Nanya, capek udah bagi-bagi. Ada apaan di rumah? Nggak ada apa-apa Rasul. Loh kata istrinya bilang, kan tadi ente lagi bagi-bagi. Ente nggak ingetin, ana nggak sisain sama sekali. Nanti nggak sama. Kalau kita zaman sekarang mau ngebagi-bagi nyisain dulu. Aduh. Kadang-kadang kita mau bagi-bagi nyisain dulu. Ini buat si ini buat si ini buat si ini. Buat siapa? Buat yang bagi-bagi, buat yang lagi tugas. Itu terbalik. Saya selalu bilang, kalau ada orang sedang bertugas, apalagi berkhidmat dalam hal-hal yang mulia, seperti berkhidmah, menjadi siapa? Menjadi para pelayan tetamunya Rasulullah. Panitia-panitia dalam acara-acara kebaikan, misalnya begitu. Kamu kan yang jadi siapanya? Ahlul khidmahnya kan. Berarti kan yang lagi bertugas. Kalau lagi begitu, Pak Malih mikirin perut sendiri. Pak Malih ngurusin diri sendiri. Pak Malih itu bahasa saya. Ibaratnya nggak etis. Tahu nggak? Kalau kita yang lagi bertugas, tapi kita yang nyisihin buat kita. Itu nggak benar. Yang benar itu yang lagi bertugas mengedepankan yang perlu dikedepankan, yaitu tamunya. Orang yang sedang dia layani. Gitu loh. Itu kenapa hal itu? Karena kita yang disebut adalah ahlul khidmah. Kita lagi melayani orang yang sedang bertamu ke rumah siapa? Ke acaranya Rasulullah. Maka kita ngelayanin mereka dengan sebaik mungkin. Makanya salut sama sahibatul hajah yang pada bikin acara, kadang-kadang makannya paling belakangan. Sisaan tuh kalau dengar sisaan tuh bisa dua. Sisaan yang udah dipisahin sama sisaan yang benar-benar nyisa. Nah, itu beda. Iya, itu beda. Yang paling bagus itu adalah yang paling gak peduli dulu sama yang dia sisain buat dirinya dia. Enggak. Ada, alhamdulillah, nggak ada, nggak apa-apa. Banyak makanan yang lain.
Banyak, gak usah khawatir. Begitu juga dengan panitia, udah kalau bisa mah istilahnya nih, kalau tugas udah bukan nunggu ini kita pulang bawa apa ini? Pulang aja lenggang. Itu yang disebut dengan khidmah. Khidmah. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Artinya jalan. Gak usah repot. Dari situ hadis ini ngingetin sama kita, ya. Kata Nabi SAW saat Nabi mendengar bahwa apa yang dia antar ternyata balik ke rumahnya, ada yang nyampe ke rumahnya. Nah, di situ Nabi bilang, innaha qad balaghat mahalluha. Itu kambing udah sampai ke tempatnya. Sedekah itu udah sampai ke tempatnya. Sampai. Tempatnya siapa? Tempat yang harus nerima sedekah tadinya. Ya, maksudnya Nabi negesin itu sedekah udah sampai ke tempatnya dia. Alhamdulillah. Walaupun hakikatnya kemudian kembali lagi kepada Nabi dalam bentuk dibagi lagi kemudian dikasih sama Nabi. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhillu lin nabi wala ahlu baiti an ya'kul min amwalis sadaqah. Nah, dalam sini kita memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, menjelaskan kepada kita bahwa dirinya dan seluruh ahli keluarganya dilarang untuk makan harta dari sedekah. Makanya Nabi itu sangat menjaga. Setiap kali mau makan pasti nanya, ini dari mana? Jadi nggak sembarangan. Termasuk ya, itu juga kebawa pada akhirnya bentuk dari kewaspadaan itu akhirnya mendarah daging kepada para sahabat. Bukan tentang sedekah atau hadiah, tetapi lebih kepada ini makanan siapa yang antar. Kenapa? Karena mereka begitu khawatir akan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Coba Bu. Sayyidina Abu Bakar itu nggak mau makan sampai tahu yang ngirim siapa. Pengen tahu yang ngirim siapa, biar tahu orangnya seamanah apa, sebaik apa, sejujur apa. Yang sekiranya tahu betul penghasilannya dari mana. Orang sekarang makan mah nggak peduli. Kadang halal ataupun tidaknya aja nggak peduli. Kadang syubhat atau enggaknya nggak peduli. Kadang punya siapa nggak peduli. Gitu ya. Mau sumbernya dari mana nggak peduli. Yang dipikirin cuman tentang perutnya. Makanya Imam Al-Haddad dalam salah satu syairnya, beliau itu pernah mengingatkan kita, wa gaddarajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Orang-orang soleh diangkat derajatnya sama Allah. Kenapa Allah angkat derajatnya kaum solehin? Karena mereka punya himmah, pikiran, kecondongan, itu cuma mau cari kebaikan aja. Tetapi kalau ahlu dunia, pikirannya cuma perutnya aja. Gimana cara ngenyangin perutnya dia? Gimana caranya perutnya dia terpenuhi, tercukupi. Sampai kadang kepada batasan-batasan tertentu, perkara perut ini Bu, perkara perut, sampai nggak peduli lagi. Kalaupun harus ngambil haknya orang. Nauzubillah min dzalik. Kalaupun harus makan dari sumber yang dilarang atau makanan yang diharamkan, nggak peduli, yang penting makan. Atau juga ini bukan tentang makanannya mah bener, yang dimakan mah tempe, daging kambing, ayam goreng, halal semuanya, atau sop kambing misalnya, yang dimakan benar. Tetapi ternyata dalam proses bekerjanya nggak benar, nggak sehat, nggak baik, nipu orang, bohongin orang, khianat sama orang, cara-caranya nggak benar, khianat sama orang, dapat apa? Berkah.
Apa cuman berkah yang hilang? Enggak, yang dimasukin ke badan itu loh. Pantes ibadahnya jadi berat. Pantes doanya jadi lambat dikabulkan. Itu semua ternyata ada sebab. Oh ya, sebabnya dari pertama sumber pencarian, nyarinya dari jalan atau dengan cara yang salah. Walaupun yang kita makan nasi, ya kita tahu bahwa itu halal. Kambing yang kita tahu itu disembelih, ayam yang kita tahu itu dipotong dengan syariat, benar. Ya, tempe yang nggak perlu lagi ada pemotongan atau apa, tempe semuanya menunya halal. Tetapi ternyata cara kerjanya salah, masuk ke dalam perut, dimakan, mendarah daging pada tubuh. Pada akhirnya asad jawarihahu sya'a ma'ba. Kata Rasulullah bilang, kalau udah begitu maka bakal apa? Itu dia punya tubuh bakal maksiat mau kagak mau. Cuman dari sumber makanan yang masuk ke mulut. Makanya kita jaga, Bu. Nabi SAW begitu mewanti-wanti, bahkan menjaga. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam perut beliau, ya, itu yang sifatnya adalah hal yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin banyak teguran-teguran Allah, ya. Minimal, Bu, minimal belajar menerima apapun hidangan makanan yang bisa kita makan. Minimal gitu deh. Kalau lagi nenamu apalagi? Kalau lagi hadir acara apalagi? Kadang sahibatul hajah prediksi bikin besek 500. Toto tamu yang datang 700. Udah jelas kurang kan? Ibu kebayang tuh yang punya hajat keteter, Bu. Lari sana lari sini pengen ngasih yang terbaik buat tamunya. Tetapi ternyata siapa yang bisa nyediain besek 200 di hari itu, di pagi itu? Otomatis susah, otomatis kualat, maka dikasih seadanya. Ada orang-orang yang tidak lapang hatinya, ngegerutu, marah-marah. Aduh, ya. Sampai ngomong kata-katanya nggak baik gitu. Nauzubillah, gitu, ngerasa bahwa dirinya kayak nggak diorangin. Ngerasa kayak dirinya masa kita nggak dapat, kita kan juga datang pagi. Wah, marah-marah. Yang datang lebih pagi lebih banyak ternyata. Yang datang lebih pagi ternyata lebih banyak daripada ibu yang datang sepagi itu. Karena buktinya beseknya udah habis. Dibilangin baik-baik, maafin ibu, kita adanya air, orang senyum aja, terima aja. Oh, berarti rezekinya hari ini dikasih sama Allah air gitu ya. Terima aja dulu. Siapa tahu ibu lapang nerima hati begitu. Tetap begitu ibu duduk sebelah orang bawa nasi uduk, bawa lontong, bawa pastel, lebih enak ternyata. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Yang penting hatinya lapang dulu. Daripada memperebutkan sesuatu berkenaan dengan urusan perut, ini fitnah. Fitnah banget. Sementara Rasulullah ngajarin sama kita al-ihtiyat, yang namanya jaga. Makanya Rasulullah selalu nanya punya apa, sumbernya dari mana, yang bawa siapa. Dan itu diterapin juga sama para sahabat Nabi. Ya, kalau mau makan nanya dulu dari mana. Sampai satu ketika Sayyidina Abu Bakar pernah berpikir hidangan yang dia makan itu adalah masakan yang istilahnya familiar, umum, dia rasa yang masak ahli keluarganya. Satu waktu nggak sengaja kecomot duluan makan, tahu-tahu kemudian baru dibilangin sama keluarganya, yang kamu makan tadi bukan yang saya bikin. Wah, betapa marahnya dia, sampai dimuntahin lagi makanannya. Dimuntahin lagi makanannya. Takut ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, ternyata itu bukan bagian daripada yang menjadi haknya. Bukan yang menjadi haknya. Nah, kita tuh harus belajar. Belajar legowo, belajar rela.
Rela gimana caranya? Seperti yang Nabi sampaikan, ittaqun nar walau bisyiggi tamrah. Bertakwalah kamu dari api neraka walau hanya dengan separuh kurma. Allah Allah finnas. Kita diajarin yang punya makanan jangan sampai nggak nawarin orang. Karena setiap orang yang ngelihat kita makan bisa jadi ada rasa kepengen. Nah, Imam Ghazali itu sampai ngerinciin ya Bu, dalam satu kitabnya ngajarin sama kita gini, kalau kamu lagi duduk sama orang, lagi makan, terus ada orang, ibarat kita lihat makanannya, terus dia basa-basi lah, makan, cobain, gitu ya. Yang penting kan udah nawarin, tapi Imam Ghazali bilang jangan dimakan. Kenapa? Karena bisa jadi cuman basa-basi doang. Tuh, memang kenapa kalau basa-basi? Berarti dia ngasihnya nggak sepenuh hati. Kalau nggak sepenuh hati, ada dampak buat kita yang makan itu makanan. Apalagi kalau yang ngasih sebetulnya lagi lapar banget. Ngasihnya dengan setengah kerelaan. Aduh, padahal lagi lapar. Pakai ada yang lihat. Nah, itu makanan tuh. Bisa jadi makanan yang di situ dampaknya ada mata hasud. Orang yang nggak lagi rela berbagi, terus kemudian kita bagi, ibaratnya gitu, kita bagi. Nah itu bisa jadi tuh, ibu nggak sadar, begitu ibu makan, ntar ibu mules, sakit perut. Kenapa? Ada anak fi sahmun masmum, ada panah yang dilirik itu yang beracun. Nggak bikin kita masuk UGD juga, enggak gitu. Tapi Imam Ghazali ngajarin untuk kita jadi orang tuh yang bijak. Ada orang makan, fadhal, silahkan, jangan liuran gitu lah jadi orang. Ya. Kecuali emang kita tahu benar orang itu emang seneng. Kalau beli emang bukan buat dirinya doang, seneng bagi-bagi. Cobain, ini ada pisang goreng, ajib, makan. Gak satu, dia gak punya satu. Dia punya memang beli untuk melebihkan, untuk dibagi-bagi, itu lain cerita. Tapi kalau orang kelihatan lagi makan sendiri gak sengaja kita lewat, ditawarin, makasih. Gak usah, biar dia makan yang kenyang, biar dia makan yang enak. Imam Ghazali sampai ngajarin, jangan celamitan. Jangan celamitan gitu. Kadang-kadang orang suka celamitan. Masalahnya ngelihat ini, waduh enak tuh kayaknya. Dilirik aja. Diliatin aja. Sampai kadang-kadang nggak ditawarin, yang nawarin diri. Bagiin apa? Aduh. Itu takutnya pulang mules tuh perutnya tuh. Merasa nggak enak perutnya atau ada yang dirasa-rasa dan lain sebagainya. Makanya jangan kita punya sifat begitu. Celamitan masalah makanan, apa yang dimakan. Rasulullah ngajarin kita kesederhanaan. Artinya jangan jadi orang yang punya banyak kemauan, ya. Belajar dari kesederhanaan cara bagaimana Rasulullah menyikapi dapurnya, rumah tangganya, makanan-makanan yang dihidangkan untuknya. Sampai ada sebuah hadis juga yang Nabi SAW pernah bertanya kepada ahli keluarganya, yaitu istrinya. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya. Nabi nanya, hari ini kita punya apaan? Oh, kata Sayyidah Aisyah, kita nggak punya apa-apaan Rasul kecuali cuka. Lihat betapa sederhananya rumah tangga itu. Mama ana syai'illal khal. Kita nggak punya apa-apa kecuali cuka. Maka Nabi dengan senyumnya, dengan tetap bijaksananya, apa yang dikatakan oleh Nabi, ni'mal idam al-khal. Makanan paling enak itu adalah cuka. Itu nggak nyindir itu. Tapi bentuk dari bijaksananya Nabi. Ya, kalau hari itu lagi ketemunya begini, udah nikmatin aja. Ada waktunya ibu hadir maulid, ibu kedapatan air doang. Ada waktunya ibu hadir maulid, ibu dapat roti doang.
Mungkin ada waktunya nanti ibu datang maulid, ibu dapat paket komplit. Ada roti, ada air, mungkin ada nasi. Begitu kan? Mungkin, kita nggak pernah tahu. Apalagi melihat acara-acara banyak sekarang itu diselenggarakan di masjid, Bu. Dan masjid itu punya peraturan. Aturannya memang tidak boleh membagi makanan. Karena edukasi kebersihan kita itu minim. Kita nauin, kita paham. Gitu. Kita berusaha nawar, nanya, tolongin. Orang-orang nanti biar gimana, tetap biar harus ada yang ganjel gitu ya. Kebijakan mereka enggak, mahal karpet saya. Nah, kalau anaknya numpahin minuman, anaknya buang makanan, atau di kita deh kadang-kadang kita makan lontong, makan apa aja ada bekasnya. Gitu. Enggak usah nunggu masjid, majelis taklim begini aja sisa makanan di mana-mana. Majelis taklim Banatumul Batul kalau lagi ngajar gitu habis makan sembarangan nasinya kemana-mana. Karena kesadaran kita untuk bersih masih minim. Jadi kita harus ngerti. Dan begitu sampai hari ini dapat air doang. Gimana sih bikin maulid ngasihnya air doang. Kalau ibu mau bantuin. Biar gak ngasih air doang dia. Sukong bantu gitu ya. Jangan malah diprotes. Gimana sih? Ngundangnya gede-gedean, nyediainnya nggak sepadan. Nah, ini kata-kata yang semacam ini di maulid kita jaga. Mau dapat berkah Nabi, masa yang diributin adalah sesuatu yang bisa kita beli. Bahkan nilainya 10.000 aja kenyang, 15.000 kenyang. Ibu bisa dapat nasi sama paket komplit di Padang aja, gitu kan? Nah seperti itulah misal kiranya contoh. Kita belajar lapang hati. Saat nerima air syukuri. Alhamdulillah. Bisa jadi air yang ibu pegang kalau ibu terima dengan lapang hati. Jadi obat bagi segala penyakit ibu semua. Roti yang ibu terima walaupun hanya sebuah roti. Barangkali saat ibu menerima itu semua dengan lapang hati. Bisa jadi apa? Lebih ngenyangin daripada yang dapat nasi. Gitu loh. Begitu juga saat kita dapat nasi, alhamdulillah. Nasi dapat tapi air tahu hilang kemana. Seret kayak gitu. Alhamdulillah syukurin aja. Iya masih kita dapatnya yang porsinya lebih besar daripada orang lain. Maka dalam segala hal mungkin ibu juga akan ketemu satu waktu. Air gak dapat, nasi gak dapat, roti gak dapat. Di mana adab kita, di mana sabarnya kita, di mana ikhlasnya kita. Di dalam menyikapi situasi-situasi semacam itu, inilah ujian yang harus menunjukkan siapa kita. Siapa kita? Yang punya hajat itu kalau tahu ada jamaahnya yang gak dapat apa-apa, sedih Bu sebetulnya. Dia pengen ngasih. Jadi kalau ditambahin, kemarin kita datang tapi kok gak ada air ya, gitu. Ibu gak pikirin perasaan dia. Kemarin kita datang tapi kagak ada makanannya, udah kehabisan. Ngapain juga mesti diceritain sama yang punya hajat? Apa pentingnya kita cerita sama yang punya hajat? Gak ada pentingnya. Yang ada kita hanya nyinggung perasaan dia. Dan itu adalah pembahasan yang gak perlu dibahas. Yang sudah. Udah masalah begitu-begituan, masalah makanan kita terima dengan lapang dada. Sama Bu, ini maulid apalagi acara yang sakral, nikahan, begitu juga. Ya, hadir pengajian, begitu juga. Kadang-kadang namanya orang kita kan nggak pernah tahu. Mestinya kita menjadi siapa? Menjadi orang yang saat hadir selalu berusaha menutup segala kekurangan-kekurangan dari apa yang kita lihat di dalam majelis taklim atau maulid dan lainnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu jaga dan Allah pelihara kita semua. Ya, insya Allah bisa belajar dari apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua. Insya Allah amin ya rabbal. Ini ada pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Ustazah Afwan. Al-Fakir mau bertanya, sehubungan sudah mulai bulan maulid, pastinya kami semua ingin hadir di mana tempat insya Allah. Yang
Al-Fakir ingin tanyakan adalah apa hukumnya bila ketika seseorang menawarkan tempat VIP tapi dikenakan bayar. Apa hukumnya dengan yang menyuruh bayar? Kalau yang membuat aturan VIP itu bayar adalah penyelenggara, maka berarti itu adalah haknya penyelenggara. Penyelenggara pasti punya sesuatu yang lebih karena menawarkan bayaran untuk acaranya. Tetapi kalau sifat transaksi ini terjadi antara orang, maka ini adalah suatu penyelewengan dan kecurangan. Apalagi kalau itu tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara. Ya, jadi kembalinya kepada kalau itu memang dibuat oleh pihak penyelenggara, maka penyelenggara punya alasan di balik itu. Yang pernah sampai di saya, ada beberapa penyelenggara berkata kalau yang dibuat dengan cara semacam itu karena butuh subsidi untuk acaranya. Makanya seolah-olah dia buat aturan semacam itu. Oke, kita nggak mau mengkoreksi acara orang ya, itu haknya orang. Kita tidak mau tahu urusan itu. Tetapi ada lagi yang memang niatnya saat memberlakukan itu tujuannya mencari keuntungan sepihak. Dan itu biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia punya akses. Nah, oknum inilah yang curang, yang nawar-nawarin ke tempat lain. Ya kalau ketemu sama oknum yang begini jangan mau bayar. Jangan mau bayar. Kalau ketemu sama oknum yang begini. Tapi kita mau duduk di VIP, ya terpulang sama kamu. Kalau saya nyaranin jangan mau bayar, jangan pernah beri ruang untuk oknum liar semacam ini berkeliaran di mana-mana. Ya, karena jadi kesannya acara kita itu jadi gak baik gitu. Karena ini pemungutan liar. Bagi saya ini pemungutan liar. Kalau dengan alasan seperti itu ya. Tapi kalau itu datang dari penyelenggara, terpulang kepada penyelenggara. Wallahu a'lam gitu ya. Penyelenggara selalu pasti punya alasan di balik mengapa dia menjual semacam itu.